Halo, selamat datang kembali di 3GS Tutorial berbahasa Indonesia. Dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan materials di dalam 3GS. Seperti yang sudah dibicarakan kemarin di video yang sebelumnya, setiap mesh pada 3GS, setiap bentuk pada 3GS akan terdiri dari geometri dan juga material. Geometri menyatakan bentuk daripada bendanya, dan material menyatakan warna atau tampilan daripada benda tersebut. Di sini saya punya sebuah scene standar 3GS. Scene seperti biasa, perspektif kamera seperti biasa. Kamera saya set ke 5. Saya punya sebuah box dengan mesh basic materials berwarna merah. Dan saya buat supaya box tersebut juga berputar, sehingga kita memiliki seperti ini. Apabila kita melihat di dalam 3GS documentary tentang materials di sini, Anda bisa melihat bahwa ada banyak sekali jenis materials yang ada di 3GS. Walaupun sebagian dari material ini penggunaannya spesifik untuk hal tertentu. Di tutorial kali ini kita hanya akan membahas beberapa material yang biasanya digunakan atau yang lebih umum digunakan. Materials yang pertama yang telah kita gunakan adalah yang namanya mesh basic materials. Mesh basic materials ini adalah untuk menggambar atau memberikan warna kepada benda tanpa terpengaruh oleh cahaya. Di dalam dokumentasi Anda bisa melihat bahwa ada banyak properties dari mesh basic materials yang sebenarnya bisa kita gunakan yang belum kita gunakan. Di sini misalkan salah satunya adalah wireframe. Wireframe Boolean. Dia untuk menyatakan atau merender geometrinya sebagai wireframe. Defaultnya false. Apabila kita ubah di sini, kita tambahkan wireframe, kita berikan true, maka kita bisa melihat hasil daripada kubus kita akan menjadi seperti ini. Ya, kubus kita akan menjadi bentuk wireframe-nya atau hanya rangkanya saja. Properti yang lain yang bisa kita gunakan juga salah satunya adalah map di sini. Map ini adalah untuk menambahkan sebuah tekstur pada bentuk 3 dimensi kita punya. Tekstur itu adalah file gambar yang mau kita tambahkan atau kita tempelkan ke dalam geometri 3 dimensi kita. Di sini di dalam project ini saya punya beberapa tekstur yang saya taruh di dalam folder tekstur. Saya punya beberapa tekstur, tapi kali ini untuk box ini kita akan menggunakan tekstur yang namanya rock-texture.jpg. Anda bisa mencari tekstur-tekstur yang free atau open license di internet. Kita akan menggunakan rock texture ini. Untuk menggunakannya kita terlebih dahulu harus menggunakan sebuah atau membuat sebuah variabel. Kita namakan dia rock texture. Kita berasal dari new tree.textureloader.load. Kita berikan URL-nya yaitu texture/rock-texture.jpg. Tentu saja ini akan sangat relatif sekali terhadap di mana Anda menyimpan tekstur Anda. Di sini kita bisa pasang wireframe-nya, saya buang dulu. Saya pasang map adalah rock texture. Sekarang kita bisa melihat bahwa sekarang kubus kita menjadi kubus yang bertekstur atau gambar rock texture tersebut ditempelkan pada kubus kita. Untuk lebih jelasnya saya akan buang warnanya. Nah, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah sebuah kubus yang sudah ditempelkan material yang bertekstur. Nah, itu adalah jenis material kita yang pertama, yaitu mesh basic materials. Selain dari mesh basic materials, material kedua yang kita akan pelajari adalah yang namanya mesh Lambert materials. Nah, mesh Lambert materials ini adalah materials yang terpengaruh oleh cahaya. Sehingga kalau misalkan kita pasang di sini mesh Lambert materials dan kita lihat hasil daripada kubusnya, kita melihat tidak ada kubus sama sekali yang terlihat walaupun sebenarnya kubusnya ada di situ. Maka terlebih dahulu kita harus menambahkan cahaya ke dalam kubus kita.
Nah, video tentang cahaya akan datang di video-video berikutnya. Jadi untuk sementara ini kita akan menggunakan cahaya tanpa terlebih dahulu saya jelaskan. Saya akan buat sebuah cahaya. Di sini saya akan pilih sebuah point light. Point light di sini dengan warna putih. Dan intensitasnya 1. Saya akan pasang point light ini di posisi 4,4,2. Lalu saya tambahkan ke dalam scene kita scene.add.plight. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa kita punya sebuah box bertekstur yang juga terpengaruh oleh cahaya yang kita pasang. Supaya lebih jelas lagi, saya akan pasang cahaya yang kedua. Saya copy paste. Saya akan buat P-light kedua. P-light kedua ini akan saya pasang di arah yang berlawanan dari P-light yang pertama, sehingga kita punya pewarnaan dari kedua buah sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kita ingin menambahkan lagi sebuah cahaya lagi, kita bisa tambahkan lagi satu buah cahaya lagi. P-light ketiga. Kali ini misalkan saya mau tambahkan P-light saya ini di bawah agar semua kubus kita bisa terlihat dengan jelas. Nah. Oke. Sekali lagi, tutorial tentang light akan datang di video berikutnya. Oke, jadi mesh lambert materials adalah material yang terpengaruh oleh cahaya. Material ketiga yang akan kita pelajari adalah menggunakan materials yang kita sebut sebagai mesh Pong material. Keunggulan dari mesh Pong materials ini adalah dia memiliki yang namanya shininess, atau seberapa terang, seberapa memantulnya benda Anda atau geometri Anda. Di sini saya akan pasang shininess menjadi 100 dan kita bisa melihat perbedaan antara lambert material yang sebelumnya dengan Pong materials yang kita miliki, yang kali ini kita bisa lihat bahwa ada pantulan cahaya yang terjadi ketika dia memantulkan cahaya gitu ya. Jadi terang sekali. Jadi sini mesh Pong materials adalah materials yang bisa memantulkan cahaya gitu ya. Di dalam mesh Pong material juga kita bisa menggunakan yang disebut sebagai bump map. Mari kita buat contoh sebuah bump map. Saya akan tambahkan sebuah bump texture di sini sebagai new tree.textureloader .load texture /bata.jpg. Di sini saya akan pasang bump texture ya. Saya akan tunjukkan dulu terlebih dahulu. Ini adalah bata.jpg. Dan hasil daripada kubus kita akan menjadi seperti ini. Jadi bump map adalah sebuah gambar 2 dimensi yang bisa kita pasangkan ke dalam geometri atau mesh kita, sehingga menimbulkan kesan seakan-akan dia ada efek kedalaman seperti ini. Apabila saya ganti bump mapnya menggunakan bump map yang ini, saya punya 2 gambar, saya punya bump map seperti ini, maka saya ganti misalkan jadi bump map, maka kita akan punya kubus kita seperti ini. Jadi dia seakan-akan punya tekstur yang berbeda. Ada juga yang namanya best standard materials, di mana best standard materials ini bisa menggunakan metallic atau roughness workflow. Jadi kita bisa menambahkan apakah dia berupa seperti besi atau tidak, ada metalness di sini. Jadi setiap materials yang ada di dalam 3GS punya kegunaan dan punya fungsi yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan. Di sini Anda bisa melihat masing-masing materials di dalam dokumentasi ada keterangannya masing-masing.
Anda juga bisa bermain-main di setiap materials yang ada di dokumentasi dengan mengklik di contoh yang lagi berjalan. Kita bisa tambahkan, bisa kita edit. Apakah Anda perlu misalkan metalsnya dinaikkan, kita bikin dia supaya punya roughness dikurangi atau naikin dinaikkan. Kita bisa tambahkan environment map, kita tambahkan mapnya, seperti itu. Oke, selain penggunaan material secara standar, kita juga dapat memberikan lebih dari satu materials pada sebuah mesh. Misalkan di sini kita punya kubus, di mana kubus itu punya 6 buah face. Maka kita sebenarnya bisa menambahkan 6 buah materials ke dalam kubus kita. Misalkan kita di sini membuat sebuah var face material. Saya berikan face cube face material sebagai sebuah array. Sini saya tambahkan new tree.mesh basic material. Kita akan gunakan mesh basic material dulu dengan color sebagai 0 xff 0000. Kita akan bikin dia jadi merah di satu sisi. Kemudian kita akan copy dan buat warnanya menjadi hijau dan biru. Oke. Kita juga akan copy hal yang sama sekali lagi sehingga kita punya materials, 6 buah materials sebagai array di cube face material. Maka kita bisa ganti materials yang ada saat ini dengan cube face material, dan kita akan lihat bus kita sekarang menjadi punya warna yang berbeda untuk masing-masing sisinya. Ini masih ada warna yang sama karena kita punya warna yang sama di sini. Jadi coba kita ganti, ini menjadi FF, ini menjadi FF, dan yang di sini kita ganti jadi misalkan AAA ya, misalkan begitu. Ini kita ganti juga jadi AAAFF. Oke. Nah, kita sekarang punya sebuah kubus yang masing-masing kubusnya, masing-masing sisinya, punya warna yang berbeda. Kita juga bisa memberikan tekstur untuk masing-masing daripada material ini. Jadi misalkan kita bikin map baru, adalah new tree.texture loader. Jadi Anda tidak perlu menyimpan teksturnya selalu. Apabila Anda juga bisa menggunakan seperti ini, misalkan saya pasang a.jpg, Anda bisa langsung pasang a.jpg di sini. Kita bisa pasang map lagi di yang berikutnya. Kita kasih dia b.jpg. Kita lihat di sini ada a.jpg, dan kalau kita lihat di sampingnya nanti ada b.jpg. Kita bisa ganti di sini, misalkan dengan tekstur yang berbeda. Kita tambahkan ada c.jpg dan ada d.jpg. Ya, seperti itu. A.jpg ada seperti ini, b.jpg, c.jpg, dan d.jpg. Jadi Anda bisa mengassign multiple materials atau lebih dari satu materials ke sebuah mesh, provided bahwa jumlah dari materials ini sama dengan jumlah face-nya. Apabila kurang, misalkan kita hanya memasang satu material saja atau dua material saja A dan B, maka sisanya tidak akan terwarna. Anda juga bisa memasang masing-masing daripada material ini dengan sebuah site. Kita bisa ganti, misalkan tekstur A ini kita ganti jadi backside. Kita lihat. Kita ganti semuanya jadi backside. Ini belum terlihat.
Nah, bila kita ganti materialsnya dengan backside seperti ini, maka yang tergambar hanya bagian belakang daripada face-nya. Jadi face yang berlawanan dengan face yang menjadi face yang depan. Kita juga bisa ganti dia menjadi kembali lagi defaultnya, yaitu ke front side. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga kita ganti jadi double side. Nah, untuk double side mungkin tidak akan terlalu terlihat, tapi ini berarti bahwa di depan dan di belakang daripada permukaan akan dipasang tekstur tersebut. Kita cenderung menghindari double side karena dengan double side berarti kita harus menggambar 2 kali, padahal mungkin permukaan tersebut tidak dilihat oleh orang lain atau dilihat oleh user. Oke. Ini adalah caranya bagaimana untuk menambahkan multiple materials di dalam satu buah mesh. Apabila kita menginginkan kendali terhadap material kita dengan lebih detail, kita bisa memasang UV mapping kita sendiri. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah bentuk baru. Saya buat bentuk sebagai new tree.geometry. Kemudian saya tambahkan vertices.push. Di sini ada new tree.vertex atau vektor 3, sorry. Mana kita buat dia min 1, min 1, 0. Lalu kita tambahkan 4 buah vektor. Kita ingin membuat sebuah persegi panjang atau persegi. Ya. 1, min 1, 0. Oke. Saya akan buat facesnya. Karena dia bentuknya berasal dari sebuah segitiga, saya akan tambahkan faces.push new tree.face 3 sebagai 0,3,1 sebagai segitiga yang pertama. Kita juga punya face 3 yaitu 1,3,2. Maka kita akan tambahkan terlebih dahulu sebuah materials, yaitu B material adalah new tree.mesh basic material. Maka kita tambahkan color sebagai 0xff0000, yaitu warna merah. Kita tambahkan sebuah B mesh, yaitu adalah new tree.mesh, itu dari bentuk, B material. Tambahkan add B mesh seperti itu ya. Nah, kita akan punya sebuah kotak yang berwarna merah seperti ini. Nah, kita ingin menggunakan sebuah tekstur, yaitu kita mau memasang tekstur A kita ini ke dalam kotak kita, tapi dengan memasangnya menggunakan yang namanya UV mapping. Kita tambahkan sebuah variabel baru, kita beri nama UV1 sebagai sebuah array. Di sini kita punya new tree.face 2, tree.vector 2, yaitu kita buat dia sebagai 0,0,0,0. Saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kita buat ini. Kita akan pasang 3 saja. Yaitu 0,0,0, kita pasang dulu 0,0,0 dulu semua. Kita punya 2, kita pasang 2 UV2 adalah hal yang sama, kita copy paste saja. Kita akan memasang bentuk titik face vertex UV ke 0 sebagai push UV1. Kita akan melakukan hal yang sama untuk push UV2. Dan kita tambahkan di dalam material kita menggunakan map sebagai new tree.texture loader titik load. Kita akan menggunakan tekstur /a.jpg. Kita lihat tidak ada perubahan yang terjadi pada tekstur kita. Dan mari kita coba ubah UV kita ini. Kita akan pasang misalkan di sini
adalah 10 dan 11. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tekstur kita terpasang pada gambar, tapi terpasang dengan cara yang sedikit aneh. Nah, mari kita lihat apa itu sebenarnya UV. UV adalah pemetaan dari tekstur atau gambar ke permukaan atau face yang kita ingin pasang. Dengan kita memasang UV, kita bisa mengatakan bahwa, oh, saya pengen menempelkan bagian tertentu dari sebuah tekstur ke bagian tertentu dari sebuah face saya, atau lebih tepatnya ke vertex tertentu. Nah, di sini saya pasang 0,0, 0,0, artinya dia ada berada di sebelah kiri bawah daripada gambar. Jadi berbeda mungkin dengan beberapa software 3D yang lain. 3GS ini mapping UV-nya 0,0 itu berada di sebelah kiri bawah, seperti Cartesius. Maka 0,0 di sini akan menempel pada face yang ada di sini. Terus saya pindahkan saja ya, saya pindahkan UV ini ke atas sebelum materials. Di sini kita bisa lihat bahwa 0,0 ini akan menempel pada vertex yang ke 0 ini, yaitu di min 1, min 1. Yaitu paling bawahnya ada di min 1, min 1. Nah, kita punya di sini vektor kedua kita ini yaitu 3 yang berada di sini 1, min 1,0, kita pasangkan di 1,1. Nah, sebenarnya di sini kita juga memasang 1 di sini, yaitu min 1,1 sebagai bagian vektornya 1,0, 1,0. Nah, di sini kita mungkin melakukan kesalahan di sini. Kalau kita ingin memasang dengan benar, maka kita harus pasang dia di 0,0, 1,0. Maka kita punya bentuk yang seperti ini. Nah, di sini UV yang pertama, 3 UV yang pertama ini akan menempel pada 3 buah vertex di face yang pertama. Nah, UV yang kedua ini yang kita push berikutnya akan menempel pada vertex yang kedua. Jadi kalau kita ingin memasang dengan benar, di UV yang kedua ini kita akan kepada yang ke satu ini, vertex 1 ini, kita akan bilang dia harusnya menempel ke 0,1. Dan vertex yang kedua yaitu di 3. 3 itu menempelnya harusnya di 1,0. Ya, sudah hampir ya. Lalu kemudian di sini 2 seharusnya menempelnya di 1,1. 0,12 ya, 1,1 ya. Nah, dengan demikian kita memiliki sebuah gambar yang kita pasang sendiri UV-nya. Anda bisa mengedit UV-nya untuk menghasilkan efek-efek tertentu yang Anda inginkan. Nah, anggaplah sekarang misalkan kita ingin men-zoom si tulisan A itu secara lebih besar. Berarti di sini kita tidak mulai dari 0,0, tapi misalkan kita ingin mulai dari 0,2, 0,2 begitu ya. Di sini juga kita kurangi jadi 0,8 supaya lebih kecil, 0,8 dan 0,2 kita ganti 0,2, 0,8. Jadi kita perbesar si hurufnya. Di sini kita akan biarkan bagian kedua daripada vertex kita ini seperti biasa supaya kita bisa lihat perbedaannya. Kita bisa lihat bahwa huruf A kita di bagian poligon yang pertama ini menjadi lebih besar dibanding huruf yang A yang kedua yang kita miliki di poligon yang kedua. Kita bisa lakukan hal yang sama di poligon yang kedua. Kita bisa naikkan dia jadi 0,8. 0,8. Ini 0,2, di sini 0,8. Di sini 0,8. Maaf. Oke, nah kita akan punya sebuah bentuk yang A-nya lebih besar dan mungkin lebih tepat untuk kita pasang pada poligon kita.
Oke, demikianlah caranya kita memasang UV di dalam materials di 3GS secara manual. Oke, sekian tutorial 3GS bahasa Indonesia untuk materials. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.